Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah Mesir kuno. Perkenalkan. Oh, udah. Cut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cita. Saya Guys. Saya Pikiran. Saya Tisna Mesir Agama dan ada Afan. Firaun adalah sebuah gelar untuk raja-raja kuno dari dinasti pertama sampai aneksi terhadap Mesir oleh kekaisaran pada 30 sebelum Masehi. Dalam dokumen resmi, gelar lengkap Raja Mesir terdiri atas 5 nama. Masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut. 1. Horus. 2. Dua wanita. 3. Horus emas. 4. Raja Mesir hulu dan hilir. Dan putranya Ra yang kelima. Nama belakangnya diberikan saat lahir, sedangkan nama yang lain saat penobatan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas Firaun. Firaun atau kepala kebudayaan dan agama. Dalam konteks kebudayaan Mesir kuno, Firaun merupakan gelar yang digunakan oleh raja-raja Mesir kuno. Kata Firaun berasal dari bahasa Mesir kuno yang berarti rumah besar dan digunakan untuk merujuk kepada pemimpin tertinggi di negara Mesir kuno. Firaun dianggap sebagai kehidupan sehari-hari Mesir kuno dan juga sebagai perantara antara manusia dan dewa. Sejak zaman pradinasti, sistem politik dan keagamaan Mesir, Sejak zaman pradinasti, sistem politik dan keagamaan Mesir kuno sangat terikat dengan peran Firaun. Mereka dianggap sebagai titisan dewa dan memiliki otoritas mutlak atas rakyat dan tanah Mesir. Firaun memiliki pengaruh yang luas dalam segala aspek kehidupan, mulai dari politik hingga upacara keagamaan. Lanjut, di sini ada sistem tulisan hieroglif, kunci kebudayaan tertua. Satu hal yang membuat kebudayaan Mesir kuno begitu menarik adalah sistem tulisan hieroglifnya. Hieroglif adalah bentuk tulisan kuno yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk mencatat sejarah, ajaran agama, dan kehidupan sehari-hari. Sistem tulisan hieroglif ini merupakan salah satu bentuk sistem tulisan tertua yang diketahui manusia. Mungkin segitu saja dari aku. Selanjutnya ada virus. Piramida Mesir, sejarah unik monumen besar mancanegara. Penggunaan hieroglif tidak hanya terbatas pada tulisan, tapi juga digunakan dalam seni dan arsitektur. Relief dan lukisan dinding menggunakan hieroglif untuk memberikan makna mendalam dan unik pada karya seni. Sistem tulisan ini menjadi ciri khas yang membedakan kebudayaan Mesir kuno dari kebudayaan lainnya dan menjadi bukti kecanggihan intelektual masyarakat Mesir kuno. Kepercayaan dan kosmologi Mesir kuno. Piramida sebagai simbol kebangkitan kosmologi dan kepercayaan spiritual juga, dan menjadi elemen penting dalam kebudayaan Mesir kuno. Piramida dalam konteks ini bukan hanya sebuah struktur pemakaman, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, reinkarnasi, dan kehidupan yang abadi. Arsitektur piramida dan pemakaman Firaun di dalamnya sangat terkait dengan kepercayaan bahwa kehidupan setelah kematian akan meniru kehidupan di dunia material. Piramida didirikan dengan presisi matematika yang mengesankan, dengan arah dan ukuran dikaitkan dengan konsep kosmologi Mesir kuno. Bagian dalam piramida juga dihiasi dengan teks-teks religius dan makhluk-makhluk mitologi sebagai bagian dari persiapan Firaun untuk kehidupan setelah kematian. Semua ini menggambarkan kekayaan kosmologi dan kepercayaan spiritual masyarakat Mesir kuno yang menjadi akar dari kebudayaan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kematian-kematian dari Firaun. Dalam surah Yunus ayat 90-91, Allah Subhanahu wa taala menggulung, menyeret dan mengombang-ambingkan Firaun beserta pasukannya. Firaun mati terbunuh oleh pedang bersama seluruh tentaranya. Sementara itu, ada beberapa teori mengenai kematian Firaun Mesir. Tutankhamun diantaranya infeksi akibat patah kaki, malaria yang dikombinasikan dengan penyakit tulang, kecelakaan lalu lintas setelah jatuh dari keretanya, kejang-kejang akibat epilepsi yang menyebabkan benturan atau jatuh. Beberapa hal yang diketahui mengenai Firaun diantaranya adalah menderita nekrosis tulang sehingga tidak bisa berjalan sendiri, menderita nekrosis dinding pembuluh darah yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke tulang. Keluarga Tutankhamun menderita infeksi dan cacat.
retakan pada tulang kaki mumi Tutankhamun bisa jadi akibat benturan atau jatuh saat kejang-kejang. Kebudayaan Mesir kuno telah menjadi salah satu titik tolak utama dalam studi sejarah dan arkeologi. Dikenal dengan piramida, megahnya, dan kosmologi keagungannya. Kebudayaan Mesir kuno telah meninggalkan warisan yang menginspirasi dan memukau dunia selama ribuan tahun. Selanjutnya ada piramida Giza, yaitu keajaiban dunia yang masih berdiri. Salah satu fakta unik yang paling menakjubkan tentang kebudayaan Mesir kuno adalah keberadaan piramida Giza. Piramida Giza tidak hanya menjadi simbol keajaiban arsitektur kuno, tetapi juga merupakan satu-satunya struktur yang masih bertahan dari 7 keajaiban dunia kuno. Terletak di dataran tinggi Giza, piramida ini dibangun sebagai makam para faraun Mesir kuno sebagai bagian dari kompleks pemakaman yang lebih besar. Selanjutnya ada piramida Teotihuacan. Warisan peradaban Meksiko kuno, piramida Giza terdiri dari 3 piramida utama, dengan piramida Giza Khufu menjadi struktur paling besar dan paling terkenal di antaranya. Konstruksi piramida ini dilakukan dengan presisi yang luar biasa. Mengingat teknologi yang terbatas pada saat itu, selain presisinya, piramida ini juga memiliki rahasia arsitektur yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh para ahli. Ada juga selanjutnya piramida Cahokia. Peradaban prasejarah Amerika Utara dari fakta-fakta unik tentang kebudayaan Mesir kuno. Terungkaplah kecanggihan intelektual, kepercayaan spiritual, dan presisi arsitektur yang menakjubkan. Keberadaan piramida, peran Firaun, sistem tulisan hieroglif, dan kepercayaan kosmologi menjadi bukti betapa majunya peradaban Mesir kuno. Warisan mereka tidak hanya memukau dunia kuno, tetapi juga masih mempesona dan menginspirasi generasi modern. Dengan semangat penelitian dan penghormatan terhadap kebudayaan kuno, kita dapat terus menggali pengetahuan dan kebijaksanaan dari peradaban hebat ini.